identifikasi semua daerah, kami akan menempatkan area-area yang sementara ini kita cermati area yang rawan, ya kita tempatkan ada kepolisian, ada TNI 2 juga, nanti TNI 2. Gelaran Pilkada 2018 baru akan dihelat di bulan Juni, namun tuayan protes datang bertubi kepada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Rencana Mendagri menunjuk 2 perwira tinggi Polri menempati posisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap banyak pihak menabrak ketentuan perundangan yang sudah ada. Apa yang saya sampaikan dianggap salah, saya terima. Kalau dianggap melanggar yang mana. Yang penting saya sudah mengikuti aturan yang ada. Tapi keputusan ada Bapak Presiden melalui Pak Menseknek. Mayoritas partai politik sepakat langkah Mendagri dinilai tak bijak. Meski masih menunggu restu Presiden Joko Widodo, penunjukan 2 perwira tinggi aktif Polri bukan saja dianggap tidak memiliki urgensi, namun juga memunculkan banyak spekulasi. Apalagi ada calon Polri yang juga ikut berkompetisi. Tapi menurut saya ya, kalau ada pejabat yang non-Polri dan TNI, ya pejabat non-TNI dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago, yang bisa, kamu ke sana, bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Masa di antara jutaan itu birokrat ada yang, atau puluhan lah atau ribuan yang sekarang pada level itu nggak ada yang kelihatan punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh. Apakah betul kekurangan eselon 1? Sejauh ini setahu saya banyak sekali di Indonesia ini PNS yang eselon 1. Di setiap kantor gubernur itu ada pejabat eselon 1. Ada eselon 1 memenuhi syarat golongan dan sebagainya. Di banyak kementerian juga banyak. Jadi seharusnya tidak perlu mengambil dari Polri maupun dari TNI. Cukup mengambil dari PNS yang ada. Tak sejalan dengan sejawatnya di Polri, Panglima TNI tegas menolak prajuritnya yang masih aktif ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur. Bagi TNI, netralitas adalah harga mati. Sesuai dengan konstitusi TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004, bahwa di situ sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Ya. Jadi netral yang saya pegang. Ya, saya berpegang pada konstitusinya TNI, ya, bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan dalam Rapim TNI Polri pun, saya dengan Kapolri Pak Tito, dalam amanat saya dan Pak Tito sama pendiriannya dengan saya, bahwa kita sampaikan bahwa netralitas itu adalah harga mati. Bukan domainnya Polri, itu domainnya Kementerian Dalam Negeri. Ya, sudah pernah pemilu 2015 itu sudah pernah ada PLT Gubernur Aceh dari TNI dan PLT Gubernur Sulawesi Barat dari Polri. Sudah pernah lancar, sukses di Aceh pemilunya, kondusif. Di Sulawesi Barat juga sukses, pemilunya kondusif. Semua pejabat yang ditunjuk jadi PLT Gubernur itu oleh Mendagri merangkap jabatan. Demikian pula dirjen-dirjen di Kementerian Dalam Negeri yang menuju PLT merangkap juga jabatannya. Ya. Terkait hal ini, silang opini sempat terjadi di jajaran Menteri Jokowi antara Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu. Jangan macam-macam. Saya juga nggak suka gitu-gitu ya. Saya dari dulu selalu adil. Dan kemungkinan untuk juga TNI akan menjadi PJ ini bagaimana Pak? Kan katanya sudah TNI. Kalau bisa nggak usah lah. Kayak dulu tuh kan, yang kayak sarung jayang ke Ambon, kemana, dulu Tandil Bali juga begitu ke PJS dari Kementerian Dalam Negeri, tapi ada pertimbangan lain saya nggak tahu deh. Nanti begitu nanti ada marah dengan saya nanti. Tapi Bapak tetap akan menginstruksikan kepada teman-teman di TNI untuk bisa menjaga netralitas. Oh harus, nggak boleh. Ya? Dampaknya gimana ya Pak kalau TNI menjadi PJ gubernur kira-kira? Oh kalau netralitas kalian tidak ada masalah dong, sama aja kan, itu yang penting ya. Sebelumnya di akhir tahun 2016, Irjen Polisi Carlo Tewu pernah ditunjuk sebagai PLT Gubernur Sulawesi Barat, sementara Maijen TNI Sudarmono sebagai PLT Gubernur Aceh, guna mengamankan Pilkada 2017 di tengah situasi politik yang kurang kondusif.
Saat itu, Karlo Tewu menjabat sebagai staf ahli Kemenko Polhukam, sementara Sudarmo sebagai Dirjen Kemendagri. Bicara soal netralitas, benarkah Polri lebih pantas berdiri sebagai wasit di tengah pertandingan yang syarat kepentingan? Mungkinkah dui fungsi TNI Polri akan dihidupkan kembali? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Jenderal kembali berdui fungsi. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita kembali di Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya aplaus dulu untuk Lea Simanjuntak and Trias dengan lagu When You Say Nothing to All, Ronan Keating. Pemirsa, pekan lalu tiba-tiba jadi heboh karena Mendagri mengumumkan akan menunjuk 2 orang PLT gubernur dari jenderal aktif di Polri. 1 untuk Jawa Barat, yang 1 untuk Sumatera Utara. Alasannya tentu saja karena di 2 daerah itu dikhawatirkan keamanannya akan terganggu, karena itu perlu jenderal polisi ada di situ. Persoalan jadi rame karena menurut undang-undang kepolisian bahwa polisi aktif harus mengundurkan diri kalau menjabat di luar kepolisian. Tentu ada kecualinya, kecuali menurut undang-undang yang lain lagi untuk tugas-tugas di instansi pemerintah pusat, tapi tidak di daerah. Dan ini jadi perdebatan di kalangan hukum tata negara. Namun Kemendagri tetap berpendapat bahwa ini boleh karena Mendagri juga sudah mengeluarkan Permendagri, Permen nomor 1 2018. Rupanya sebelum gagasan itu diumumkan, Mendagri sudah membuat peraturan menteri untuk memungkinkan perwira Polri jadi PLT gubernur. Malam ini Mendagri Cahyokumolo mewakilkan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pak Sony Sumarsono. Bahwa Pak Sony, bagaimana ceritanya? Karena kritik dari publik ini, apa kita akan kembali kepada Orde Baru? Sementara waktu reformasi, salah satu perjuangan reformasi itu adalah menghentikan dua fungsi TNI dan Polri sebelumnya. Silakan. Baik, Bang Karni. Jadi apapun namanya kebijakan pasti ada basisnya, regulasinya yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi yang namanya PC, ada PCS, ada PLT, ada PLH. Saya ingin berikan dulu klarifikasi supaya jelas. Baik. Untuk Jawa Barat itu istilahnya adalah penjabat. Jadi penjabat gubernur. Itu beda dengan juga PLT. Demikian juga untuk Sumatera Utara juga penjabat gubernur. Kalau penjabat gubernur sesuai dengan Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada, itu kalau gubernur yang definitif itu sudah berakhir masa jabatannya, namanya akhir masa jabatan,
AMC yang jelas untuk Jawa Barat itu 13 Juni 2018, sedangkan untuk Sumatera Utara itu 17 Juni 2018. Sehingga sampai tanggal tersebut gubernurnya tetap masih Pak Aher di Jawa Barat, Sumut masih Pak Eri. Dengan demikian penjabat gubernur yang sekarang dipolemikan ini itu adalah pembicaraan yang nanti andai kata semuanya proses berlangsung lancar itu baru akan on di sana aktif pada tanggal ya 13 atau 14 Juni. Jadi kita ngomong sesuatu yang masih bulan Juni mendatang. Jadi baru jadi gagasan ini. Jadi masih gagasan, tapi ada proses yang ini saya mau jelaskan Juni. Nah, untuk mengantisipasi karena ini pilkada ini bukan seperti dulu, pilkadanya cuma ya istilahnya parsial dikit, kita bisa men-tackle. Tapi ketika dikatakan serentak, ada sebuah kebutuhan yang kemudian dengan tingkat kerawanan yang berbeda, kita butuh sejumlah pengisi kekosongan jabatan. Nah, serentak. Karena itulah, karena pilkada juga menjadi gawe bersama nasional yang harus sukses, Bapak Menteri Dalam Negeri bersurat sebenarnya secara tertulis, tidak menunjuk provinsi, tidak menunjuk orang, ya kepada tidak hanya ke Kapolri, kemudian kepada Polhukam, kepada Kumham, beberapa kementerian, kemudian untuk sekiranya dapat membantu, ini tugas perbantuan, membantu Kemendagri kalau ada calon yang memang tepat dan bisa sesuai dengan kompetensinya untuk ditempatkan sebagai entah itu penjabat gubernur, penjabat sementara maupun PLT. Surat itu dikirimkan kepada beberapa kementerian terkait. Nah, posisi kebetulan saya mau lengkapi dulu yang namanya istilah 4 tadi supaya paham publik. Saya lihat dalam pemberitaan sering berbeda-beda penyebutannya. Kalau PJS, pejabat sementara, itu adalah pengisi kosongan gubernurnya karena cuti di luar tanggungan negara. Maka kita sebut pejabat sementara. Sementaranya adalah sementara cuti saja. Karena gubernurnya masih dijabat oleh yang cuti tadi. Tapi kalau PJ saja tanpa S itu karena memang gubernur sudah berakhir. Sehingga besok tanggal 12 atau 15 ketika cuti di luar tanggungan negara karena dia petahana itu di drop sebagai PJS. Nah, kalau wakilnya tidak mencalonkan, maka wakilnya menjadi PLT gubernur. Jadi kalau ada tulisan PLT gubernur, pasti dijabat oleh wakil gubernur. Nah, kalau cuma sehari 2 hari, sisa jabatan diisi oleh pelaksana harian, yaitu sekda. Sehingga kita konteks hari ini, untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara, kita bicara sebagai penjabat gubernur. Nah, polemik ini muncul ketika Pak Mendagri bersurat, tapi yang jelas saya ingin tegaskan tidak hanya ke Kapolri, tapi beberapa KL terkait. Nanti akan dikumpulkan untuk dipertimbangkan, diusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi itu bahasa kita adalah itu. Nah, dari sekian surat ini, yang kemudian pertama kali merespon dengan cepat adalah Pak Kapolri posisinya. Jadi dalam posisi kita tidak menunjuk siapa orangnya, tidak, provinsi mana tidak. Itu adalah kebijakan lokal dari Bapak Kapolri, itu posisinya. Akhirnya ditunjuk 2 orang yang kemudian disebutkan, itu Pak Irjen Iriawan dan Pak Irjen Martuani Surmin. Itu posisi kebijakan di internal Kapolri, dan itu pun usulan belum disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi belum, itu baru pembicaraan informal saja. Nah, ini kami sambil menunggu dari kementerian lain untuk masuk. Saya kira itu posisi yang pertama, Bang Karni, statusnya. Kemudian yang kedua, jadi bulan Juni nanti, jadi baru kita akan aktifkan. Nah, karena status PJ itu diangkat oleh Presiden, ada sebuah proses yang panjang. Jadi berat ABC sampai Z ini baru menginjak A saja ini sebenarnya posisinya. Yang ramai hari ini kita baru menginjak A. Padahal prosesnya akan panjang, ada proses penelitian, kemudian pengkajian dan seterusnya. Termasuk juga bagian dari proses itu yang mendengarkan berbagai pendapat. Makanya dengan adanya ILC dengan mengangkat tema ini, kami pun juga banyak berbagai masukan beberapa minggu terakhir ini. Jadi kami sangat menghargai sekali proses masukan tersebut. Jadi dengan surat-surat yang kami sampaikan tersebut, baru Polri yang kemudian menyampaikan kepada kami, akan mengusulkan dan dipertimbangkan. Kemudian tentunya pasti ada permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah dan kompetensi orang yang paling cocok
ditempatkan di situ. Kami juga mendengar berbagai masukan, polemik terjadi dalam 3 perspektif. Saya lihat ada aspek regulasinya juga dipersoalkan, etika dan politik dari ketiga ini. Saya ingat apa yang disampaikan Profesor Mahfud, memang secara regulasi katanya memang tidak masalah, tapi hanya persoalan etika dan politik itu macam-macam. Contoh konkret. Tapi ada juga Profesor Juanda yang menanyakan ini sebenarnya tidak masalah, mau Polri pun mau aktif tidak masalah, karena berdasarkan jurisprudensi sebelumnya toh ada Jenderal aktif Irjen Polisi Carlo Tewu juga ditempatkan sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat dan semuanya berjalan kemudian lancar dan ya hasilnya juga baik. Jadi banyak sekali justifikasi mengenai hal itu. Sebelumnya juga ada di Jawa Timur, kemudian di Tantri Bali Lamo itu pun juga Mayor Jenderal. Dulu waktu Aspes di TNI juga ditempatkan di Sulawesi Selatan. Jadi ini bukan hal yang baru sesungguhnya. Tapi kalau perspektifnya mungkin lain dikaitkan dengan berbagai pertimbangan dari lain, kami juga bisa menerima masukan-masukan lain. Itu yang pertama. Lalu regulasinya. Regulasi yang kita gunakan adalah pasal katakanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mengenai pilkada. Itu sangat ditegaskan di pasal 201, intinya memberikan peluang. Memang ada pejabat gubernur itu diatur oleh undang-undang, tapi dengan sebuah penegasan. Sedikit saya bacakan supaya juga publik tahu. Untuk mengisi kosongan jabatan gubernur, ya, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang rumusannya, apa yang disebut dengan pimpinan tinggi madya, apa yang disebut dengan pimpinan madya. Lalu muncul naik ke Undang-Undang Aparat Sipil Negara. Di situ sangat jelas disampaikan di dalam pasal 19-nya bahwa yang dimaksud dengan aparat sipil negara adalah jabatan tinggi madya adalah, nah itu sebutkan ada Sekjen, Sekretaris Utama, Inspektur Jenderal dan seterusnya cukup banyak. Kemudian ada kata-kata dan jabatan lain yang setara. Nah, kalau pengertian rumusan seperti ini, ya nanti teman-teman dari ahli hukum pasti meluruskan. Itu bahasa kami yang inilah yang ASN, masih dibuka kemungkinan yang dan lain-lain yang setara, berarti di luar yang disebutkan tadi. Artinya ada kemungkinan jabatan yang lain setara itu yang kemudian bisa masuk dan bisa dipertimbangkan untuk PJ Gubernur atau PJS Gubernur. Lalu bagaimana? Apakah kemudian polisi ini harus, kalau misalkan nanti diangkat itu masih bisa aktif atau harus berhenti? Karena di dalam pasal 201, pasal 10 dari Undang-Undang 10 2016 dikatakan harus jabatan atau pimpinan tinggi madya dan dikatakan harus mundur. Maka ini ada juga pengaturan yang lain sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2002 tentang perubahan atas PP 15. Ini mengatur mengenai status anggota TNI atau Polri yang menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural. Itu tegas sekali, tidak perlu mundur sebenarnya. Jadi aktif juga bisa, yaitu ini selain pasal 9 Bang Karni, selain oleh pegawai negeri sipil jabatan struktural tertentu pada instansi sipil antara lain 1, 2 sampai 9 itu dapat diduduki oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah ini. Itu menyangkut penugasan yang sifatnya di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Mereka yang ditaruh di sana tidak perlu harus mundur, masih bisa aktif. Kedua, Kementerian Pertahanan, kemudian Sekmil Presiden, kemudian Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional. Jadi ada pengaturan, tidak semua harus sama. Kalau dia menduduki jabatan lain di luar struktur Polri, kemudian juga harus mundur. Itu artinya di tingkat pusat kan, bukan di tingkat daerah. Di tingkat pusat dulu. Tingkat pusat dulu posisinya, jabatan lain. Tapi juga ada termasuk penyetaraan. Jadi kalau dia misalkan Irjen, golongannya apa, setara, itu diatur juga tegas-tegas di dalam peraturan
Kapolri nomor 1 tahun 2013 mengenai penugasan kepala polisian yang ada di luar dan setaranya dengan apa. Ini kita pedomani, artinya bahwa di dalam regulasi undang-undang tidak ada ketentuan yang melarang seorang anggota Polri khususnya ya dan TNI itu untuk menjadi penjabat gubernur sebagai tugas penugasan, pembantuan selama penugasan itu dari Kapolri, kalau dalam konteks ini adalah Polri. Ini tercantum juga dalam pasal 4-nya yang namanya pasal 5 dan 4 dari Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2013. Ditegaskan penugasan anggota Polri di dalam negeri dan seterusnya, ada kata-kata misalkan di MPR atau di kementerian, lembaga, komisi, organisasi internasional, badan usaha milik negara dan instansi tertentu atas persetujuan Kapolri. Jadi dimungkinkan instansi tertentu. Ya, termasuk instansi tertentu tidak hanya di pusat, di daerah pun juga disebut instansi tertentu. Sehingga kalau kita ramu pendekatan polemik mengenai PLT atau penjabat gubernur ini dengan berbagai regulasi, baik ASN maupun regulasi yang terkait dengan pilkada, ya, Undang-Undang 10 2016, kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, memang ada ketidaksempurnaan, ada sesuatu yang kekosongan di dalam pengaturan, ketidakjelasan yang memang kelak mungkin perlu disempurnakan. Tapi yang jelas, baik regulasi, kami juga punya justifikasi mengapa kemudian dari Menteri Dalam Negeri meminta kementerian dan lembaga lain kemudian untuk bersama-sama ya mengatasi persoalan pilkada itu dengan mengirimkan orangnya untuk diusulkan kepada Presiden dengan satu asumsi, setelah diusulkan oleh Mendagri kepada Pak Presiden, kemudian diolah di Seknek dengan tim hukumnya, kemudian apakah disetujui atau tidak disetujui, pada akhirnya akan tergantung kepada Bapak Presiden dari 3 calon yang akan kita sampaikan. Itu ujungnya nanti adalah keluarnya keputusan Presiden. Saya kira posisinya itu. Dan terakhir kami juga ingin menyampaikan juga masukan dari baik secara pribadi di SMS, WA maupun media maupun surat mengenai polemik ini banyak masukan. Bang Karni, tidak semuanya juga menyetujui, tidak semua juga tidak setuju. Perspektifnya berbeda-beda. Tapi yang pertama memang yang kita lihat lebih kepada satu pandangan soal regulasi, kemudian etika, dan yang berikutnya adalah politis. Curigaannya, loh nanti kalau Polri menjabat sebagai penjabat gubernur takut tidak netral. Saya tegaskan, di dalam Undang-Undang 22 2002 di Polri maupun Undang-Undang 10 2016 Pilkada, ditegaskan di situ, tidak hanya Polri, TNI, aparat sipil negara seperti saya sebagai Dirjen Oda, kalau ditempatkan sebagai penjabat gubernur harus netral. Tetap, tidak hanya Polri, kita pun sipil yang ditempatkan juga harus netral, karena netralitas harga mati. Itu sebagaimana ditekankan baik itu untuk Polri juga TNI dan termasuk aparat sipil negara. Sehingga posisi jabatan gubernur itu jangan dilihat sesuatu yang tidak netral. Mungkin pertimbangan itu pertama masukannya, dan yang berikutnya dari sisi politis misalnya itu, nah ini kalau kenapa ditempatkan misalkan di Jawa Barat yang kebetulan ada calon yang dari kepolisian, mantan lah kira-kira, demikian juga yang di Sumatera Utara. Sekali lagi, ini belum ada keputusan, belum ada usulan, termasuk juga penempatan. Jadi ini baru awal dari sebuah proses. Pak Kapolri internal mungkin ada berbagai pertimbangan. Jadi kita belum memposisikan sampai suatu saat seminggu sebelum pelantikan Pak Presiden memberikan keputusan. Saya kira mengenai tempat pasti akan dilihat berbagai pertimbangan, terutama kompetensi penguasaan seseorang atas wilayah tersebut. Saya kira ini prinsipnya. Saya kira itu Pak Bang Karni, sehingga mudah-mudahan pengalaman Pak Carlo Tewu sebagai ya Irjen Pol yang aktif juga selama ini sukses, juga beberapa ya Mayor Jenderal kita tempatkan, itu bisa didudukkan, dipersepsikan sebagai sebuah proses administratif appointed, ya sebenarnya dia bukan dalam kapasitas sebagai jabatan politik, tapi lebih kepada penugasan, ya tugas perbantuan untuk menjabati posisi administratif sebagai pelaksana tugas sementara. Itu fungsinya adalah itu, dan tidak bermain di ranah politik. Itu sebenarnya harapan kita. Namun kami juga menghargai berbagai perbedaan pendapat yang berkembang dari
para pengamat maupun ya pemikir yang lain terkait dengan permasalahan ini. Demikian.